Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti kajian Islam Pawwijaya pada hari ini, yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Ustadz Sofyan Khalid Idham Rurey LC Hafizahullah, di mana beliau ini merupakan lulusan dari S1 Fakultas Syariah dari Libya. Kemudian beliau melanjutkan dengan mengikuti majelis umum di Masjid Haram dan Masjidil Nawawi. Kemudian beliau juga mengikuti talaqi di kota Buraidah di Arab Saudi. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan informasi tentang adab-adab untuk kajian online pada hari ini. Yang pertama, para peserta diharapkan untuk memute-kan audionya. Kemudian untuk peserta akhwat, kami himbau untuk bisa menonaktifkan videonya. Kemudian selama kajian berlangsung, mohon untuk disimak dengan baik dan disarankan untuk mengikat ilmu dengan catatan dan menyiapkan Al-Quran. Kemudian untuk pertanyaan boleh secara langsung dengan raise hand atau ketik di kolom chat. Kemudian kita ikhlaskan niat kita semata mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Ta'ala. Kemudian kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama ini. Dan tidak lupa, kajian ini akan disiarkan secara live streaming di channel YouTube Kajian Islam Pawwijaya. Dan juga kajian-kajian yang telah lalu juga bisa disimak kembali di channel YouTube. Mohon kiranya para peserta kajian dan para sejawat sekalian untuk bisa like dan subscribe di channel YouTube Pawwijaya Mengaji. Dan juga mohon juga untuk memfollow Instagram di Kajian Islam Pawwijaya. Jadi insya Allah pada hari ini kita akan membawakan materi yaitu Sirah Nabawiyah dengan tema penaklukan benteng-benteng Khaybar bagian yang pertama. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari satu peristiwa besar yang pernah terjadi di masa hidup hamba Allah yang terbaik, teladan yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara sisi kehidupan beliau yang patut diperhatikan adalah perjuangan beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan beliau turun langsung ke medan jihad untuk memerangi orang-orang kafir yang telah berbuat zalim. Maka di antara peperangan yang langsung diikuti sendiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perang Khaybar. Para ulama ahli sejarah menyebutkan perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Berarti ini adalah tahun ke-7 tinggalnya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. InsyaAllah ta'ala di kesempatan ini kita akan membahas perang Khaybar secara global. Dan di pertemuan yang kedua, kita akan sebutkan beberapa rincian peristiwa. Jadi, di tahun ke-7 Hijriyah, meletuslah perang Khaybar. Apa penyebabnya jemaah sekalian? Penyebabnya adalah pengkhianatan Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar, dan kurang lebih jaraknya dari kota Madinah, 153 km. Maka orang-orang Yahudi yang tinggal di sana telah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk saling menjaga keamanan. Tapi faktanya mereka melanggar perjanjian. Mereka berkhianat. Yaitu mereka membantu pasukan Ahzab. Kita sudah pelajari sebelumnya, terjadi perang Ahzab. Yaitu kedatangan gabungan kekuatan kaum musyrikin di kota Makkah dan Madinah dan sekitarnya. Itu adalah saat mereka bergabung dan terkumpul pasukan yang paling besar. Karena orang-orang Yahudi yakin jumlah umat Islam yang ketika itu jauh lebih kecil pasti bisa dikalahkan. Maka mereka pun berani berkhianat. Mereka membantu pasukan Ahzab ini. Ini luar biasa. Karena jumlah pasukan kafir yang datang ketika itu mengepung kota Madinah dalam jumlah yang paling besar untuk masa itu. Yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Artinya di kalangan Arab. Arab musyrik ketika itu. Betul-betul mereka bersatu. Ingin menghabisi umat Islam sampai ke akar-akarnya. Sehingga mereka datang ke kota Madinah, mengepung kota Madinah. Nah ternyata orang-orang Yahudi ini malah membantu mereka. Bahkan ada yang memanas-manasi mereka. Padahal mereka sudah terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Maka ini sebab utama terjadinya perang Khaybar. Dikarenakan pengkhianatan Yahudi yang telah membantu orang-orang musyrik dari luar kota Madinah untuk menghabisi kaum muslimin. Jemaah sekalian, Rasulullah SAW sendiri yang berangkat ke Khaybar memimpin pasukan. Dan di tengah perjalanan, beliau menempatkan sejumlah pasukan kecil untuk berjaga di sekitar tempat tinggal suku Ghatafan. Mereka adalah segolongan kaum musyrikin yang juga ingin memerangi umat Islam, dan posisi mereka berada di antara kota Madinah dan Khaybar. Jadi Khaybar ini nama satu daerah
yang sampai hari ini masih ada, kurang lebih 150 km dari kota Madinah. Dan di zaman itu Khaybar adalah wilayah yang subur. Sehingga korma-korma dari kota Madinah, korma-korma yang berada di kota Madinah itu banyak diambil dari Khaybar. Nah, Nabi SAW menempatkan beberapa pasukan di kota Fan. Tujuannya apa? Agar mereka tidak datang membantu orang-orang Yahudi di Khaybar. Dan benar saja, perkiraan Nabi SAW tersebut. Nah, tatkala mereka mulai bergerak menuju Khaybar, ingin membantu orang-orang Yahudi, maka mereka ditakut-takuti. Kalau kalian berangkat, harta dan keluarga kalian akan diperangi. Pada akhirnya mereka pun pulang untuk menjaga harta dan keluarga mereka. Ini suatu strategi perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu jamaah sekalian, kaum muslimin berjumlah kurang lebih 1.600 orang. Sementara jumlah Yahudi Khaybar ketika itu lebih dari 10.000 yang bisa perang, artinya laki-lakinya yang dewasa. Itu sudah lebih daripada 10.000. Belum termasuk wanita dan anak-anak dan orang tua. Laki-laki yang bisa perang lebih daripada 10.000. Jadi subhanallah, perbandingannya jauh sebetulnya. Tapi luar biasa keberanian Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan bukan menunggu di satu tempat, tidak. Langsung datang ke benteng-benteng mereka. Dan di masa itu sangat terkenal. Benteng-benteng Khaybar ini benteng yang kuat, berdiri kokoh, dijaga oleh pasukan yang besar, yang hebat, dan punya logistik yang kuat juga, yang banyak. Jadi untuk bertahan dari serangan berbulan-bulan lamanya mereka sanggup. Karena mereka memang daerah pertanian, daerah subur. Di benteng-benteng itu mereka sudah siap dengan persenjataan dan logistik. Dan jumlah benteng mereka ada 8. Jumlah benteng mereka ada 8, semuanya benteng-benteng yang kuat. Kemudian Nabi SAW tiba di Khaybar di waktu malam. Maka beliau sengaja tidak langsung menyerang. Beliau menunggu sampai waktu subuh. Tujuannya apa? Untuk mendengar apakah ada suara azan atau tidak. Ini diceritakan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza qauman lam yugir hatta yusbih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memerangi satu kaum, tidaklah beliau menyerang sampai masuk waktu subuh. Fa in sami'a adzanan amsak. Kalau beliau mendengar azan, maka beliau menahan serangan. Karena itu pertanda mereka sudah masuk Islam. Wa in lam yasma' adzanan aghara ba'da ma yusbih. Namun apabila beliau tidak mendengar azan, beliau pun menyerang setelah sholat subuh. Fa nazalna Khaybar lailan. Sebagaimana kata Anas, kami tiba di Khaybar di waktu malam, maka Nabi SAW tidak menyerang sampai menunggu waktu subuh. Ternyata memang tidak ada suara azan. Barulah Nabi SAW menyerang. Nah, jemaah sekalian, para ulama ahli sejarah menyebutkan ada ini secara berurut. Pertama, yang diserang Nabi SAW adalah benteng yang dinamakan Naim. Benteng Naim. Ini yang pertama diserang. Sampai akhirnya prajurit-prajurit di benteng ini pun menyerah. Namun
di sini ada seorang Yahudi yang kuat, kemudian menantang untuk duel. Jadi ini di antara kebiasaan eh, peperangan di masa dahulu. Jadi sebelum perang berkecamuk, orang-orang yang jagoan itu biasanya menantang duel satu-satu. Maka si Yahudi ini pun menantang duel umat Islam. Lalu ada seorang sahabat menerima tantangannya, tapi sahabat ini berhasil dibunuh oleh orang Yahudi. Nah, dia menantang lagi. Dia masih menantang. Yang kedua, turunlah Ali bin Abi Thalib. Maka dengan cepat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhasil membunuh Yahudi tersebut. Dan padahal dia adalah orang yang kuat, sehingga dengan kematiannya itu membuat shock orang-orang Yahudi yang lain. Membuat mereka ketakutan. Dan pada akhirnya, panglima perang yang diangkat oleh Rasulullah SAW di peperangan itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau yang ditunjuk sebagai panglima perangnya. Pada akhirnya benteng Naim bisa dikalahkan. Benteng yang kedua disebut benteng As-Sa'ab. Kaum muslimin mengepung benteng itu sampai 3 hari lamanya. Dan pada akhirnya Allah pun memenangkan kaum muslimin. Kemudian benteng yang ketiga disebut benteng Az-Zubair. Jadi orang-orang yang tadinya berada di 2 benteng sebelumnya, pada akhirnya lari dan berkumpul di benteng yang ketiga. Benteng Az-Zubair namanya. Ini pun membutuhkan waktu 3 hari, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan kaum muslimin. Kemudian benteng yang keempat disebut benteng Ubay. Kaum muslimin terus memerangi benteng Ubay. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan kaum muslimin. Kemudian mereka maju lagi ke benteng yang kelima, yang disebut benteng An-Nizar atau An-Nazzar. Nah, di sini terjadi peperangan yang cukup sengit. Namun pada akhirnya kaum muslimin dapat memenangkan pertempuran. Lalu mereka pun maju ke benteng yang keenam. Inilah jemaah sekalian, benteng yang paling kuat, yang paling besar, yang paling banyak pasukannya. Benteng yang keenam disebut benteng Al-Qumus atau Al-Qumus. Nah, di dalamnya ada para pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi Khaybar. Termasuk Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, yang kelak menjadi istri Nabi SAW. Beliau tinggal di benteng tersebut. Dan pada akhirnya kaum muslimin memerangi benteng ini dan bisa memenangkan pertempuran. Dan wafat ketika itu ayahnya Sofiyah, suaminya, dan saudara laki-lakinya. Jadi bayangkan kesedihan beliau. Wafat ayahnya sendiri, suaminya, dan mereka belum lama nikah. Dan saudara laki-lakinya. Setelah selesai benteng Qumus, kaum muslimin maju lagi untuk 2 benteng yang tersisa. Tetapi jamaah sekalian, 2 benteng yang tersisa ini kemudian menyerah. Tidak terjadi peperangan. Mereka menyerah. Dengan adanya perjanjian. Mereka minta perjanjian saja. Yaitu mereka akan menyerahkan hasil pertanian kepada umat Islam. Sebagai ganti mereka tidak diserang. Dan juga bersamaan dengan itu, umat Islam punya kewajiban melindungi mereka. Jadi pada akhirnya semua
Benteng Khaybar dikuasai oleh kaum muslimin. 8 benteng. Ini daerah wilayah yang besar ketika itu. Pejuangnya saja lebih dari 10.000 orang. Belum wanita dan anak-anak dan orang tua. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin meskipun jumlah kaum muslimin lebih kecil dengan persenjataan yang lebih sedikit dan dengan bekal logistik yang jauh lebih sedikit. Kaum muslimin hanya sekitar 1.600 orang. Melawan musuh di benteng yang kuat dengan jumlah yang jauh lebih besar dan kesiapan logistik yang jauh lebih siap, ditambah lagi persenjataan mereka yang lebih lengkap. Akan tetapi, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, maka tentu tidak ada yang bisa mengalahkan umat Islam. Inilah jemaah sekalian, secara global, peristiwa perang Khaybar. InsyaAllah ta'ala di kesempatan yang akan datang kita akan menyebutkan beberapa peristiwa-peristiwa secara lebih rinci yang terjadi di perang Khaybar. Dan di kesempatan ini kita akan memetik beberapa pelajaran. Paling tidak ada 7 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, peristiwa Khaybar kembali mengingatkan kita sifat khianat Yahudi. Dan subhanallah terjadi sampai hari ini. Dan dalam Al-Quran, Allah telah mengingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Ma'idah ayat ke-13. فَبِمَا نَقَدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Maka dengan sebab mereka suka melanggar perjanjian mereka, kami pun melaknat mereka. Artinya kami jauhkan mereka dari rahmat. Lihat di sini jemaah sekalian betapa murkanya Allah tatkala mereka melanggar perjanjian. Allah berikan banyak hukuman. Yang pertama, Allah melaknat mereka. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami pun menjadikan hati mereka keras. Hati yang keras itu artinya jemaah sekalian, hati yang sulit menerima kebenaran. Kalau dia belajar Al-Quran, sulit dia pahami. Bukan karena Al-Quran sulit dipahami, bukan. Tapi hatinya yang keras. Dinasihati sulit. Yang ketiga, kata ulama, yang ketiga ini juga hukuman. Tapi dalam bentuk perbuatan mereka. Yuharrifuna al-kalima am-mawadhi'ihi. Mereka suka menyelewengkan ayat-ayat Allah. Ditafsirkan semau mereka. Ini sebenarnya hukuman, yaitu kesesatan. Allah jadikan hati mereka sesat. Sehingga mereka suka menakwil ayat-ayat Allah semau mereka. Makanya jemaah sekalian, kita dalam agama Islam nggak boleh sembarang menakwil ayat dan hadis. Harus selalu merujuk kepada pemahaman sahabat. Maksudnya begini. Menurut saya hadis ini maksudnya begitu. Nanti dia akan jadi seperti Yahudi. Wa nasu hadza mimma dzukiru bihi. Yang keempat kata Allah, mereka pun lupa dengan apa yang telah diingatkan kepada mereka. Maksudnya jemaah sekalian, Allah jadikan mereka lupa dengan Taurat. Sehingga Taurat yang ada penafsiran yang kedua, maksud mereka lupakan di sini adalah mereka tidak mengamalkannya. Meskipun mereka tahu ayatnya. Karena Allah sesatkan hati mereka. Kemudian yang kelima, inilah jemaah sekalian yang kita lihat sampai hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tazalu
tattali'un ala kha'inati minhum illa qalilan minhum. Kamu akan selalu melihat ada pengkhianat di antara mereka, kecuali sedikit saja yang tidak khianat. Persis seperti hari ini. Mereka mengkhianati berbagai macam perjanjian yang telah dibuat dengan kaum muslimin. Tidak peduli dan tidak malu, meskipun dikecam oleh seluruh dunia. Mereka dengan terang-terangan membantai wanita dan anak-anak, membakar hidup-hidup kaum muslimin di Palestina. Karena hati mereka yang telah rusak. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Nah di sini kata para ulama, ini peringatan bagi kita juga. Kalau kita memiliki sifat khianat, suka melanggar janji, maka kita pun terancam akan mendapatkan hukuman seperti yang Allah timpakan kepada Yahudi. Dan ini semuanya baru hukuman di dunia. Hukuman di akhirat itu lebih parah, lebih dahsyat lagi. Baik, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kisah Yahudi Khaybar ini mengingatkan kita betapa besarnya nikmat hidayah. Kenapa jemaah sekalian? Karena subhanallah, keberadaan orang-orang Yahudi di Khaybar dan di Madinah dan sekitarnya secara umum, awalnya untuk menyambut Nabi akhir zaman. Subhanallah. Mereka datang sengaja dari berbagai negeri, tinggal di kota Madinah dan sekitarnya. Kenapa mereka nggak ke Makkah? Karena mereka baca dalam kitab yang Allah turunkan kepada mereka, Nabi akhir zaman itu akan berhijrah ke kota Madinah. Mereka datang untuk beriman kepada beliau. Bahkan mereka sering mengancam orang-orang Arab. Tatkala terjadi perselisihan, mereka ingatkan, tunggu kalian sampai datang Nabi akhir zaman. Kami akan memerangi kalian dan kami pasti menang. Subhanallah. Ketika Nabi ini datang, malah mereka yang paling depan memusuhi beliau. Justru yang mereka ancam-ancam ini yang paling banyak beriman. Dan memang sengaja, kaum Ansar itu sengaja cepat beriman sebelum keduluan Yahudi. Karena dulu diancam-ancam oleh Yahudi. Mereka percaya dengan ancaman Yahudi. Sebab Yahudi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari para nabi mereka. Jadi mereka punya ilmu. Tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Itulah sebabnya mereka menjadi al-maghdub alaihim. Orang-orang yang Allah murkai. Karena punya ilmu, tapi tidak mau mereka amalkan. Mereka melawan ilmu itu. Sebaliknya, Nasrani menjadi ad-dhalin. Orang-orang yang sesat. Kenapa? Beramal tanpa ilmu. Betapa pentingnya jemaah sekalian hal ini. Sehingga setiap hari kita minta kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim walad-dhalin. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku termasuk golongan yang engkau murkai dan golongan yang sesat. Rasulullah SAW telah menegaskan, Al-maghdub alaihimul yahud wad-dhalin an-nasara. Maksud dalam surat Al-Fatihah, orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Dan Allah sebutkan juga kekufuran Yahudi ini, padahal mereka tahu inilah yang mereka tunggu selama ini telah datang. Di surat Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Dan tatkala datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, yaitu Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Dan sebelum itu kata Allah, mereka selalu mengancam orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang Arab
kota Madinah. Diancam-ancam. Kalau datang nanti Nabi akhir zaman, kami akan memerangi kalian. Akan tetapi, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka, apa yang mereka ketahui, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran, mereka pun kufur kepada beliau. Falaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah terhadap orang-orang kafir. Subhanallah, jemaah sekalian, ini mengingatkan kita betapa besarnya nikmat hidayah. Tapi bukan berarti orang Yahudi semuanya berpaling, tidak. Ada juga yang beriman. Di antaranya adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Salam. Beliau termasuk orang berilmu di kalangan Yahudi kota Madinah ketika itu. Maka beliau masuk Islam. Begitu pula dalam peristiwa ini, nanti akan kita sebutkan pelajarannya, yaitu Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Putrinya orang Yahudi yang mendiami Khaybar ketika itu. Ini mengingatkan kita besarnya nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Orang Yahudi, bayangkan jemaah sekalian, menunggu Nabi SAW sekian lama. Dan yang mendakwahi mereka adalah seorang guru, seorang ustadz, seorang da'i yang terbaik. Tapi tidak dapat hidayah. Sekarang bandingkan dengan kita. Sudah jauh sekali hidup kita dari masa Nabi SAW. Dari negeri beliau. Bukan beliau yang mendakwahi kita. Tapi Allah yang Maha Penyayang memberikan hidayah kepada kita. Bukankah ini adalah nikmat yang sangat besar? Ini patut kita renungkan. Apa yang menimpa orang-orang Yahudi. Lebih parah lagi, mereka membantu orang-orang musyrik untuk memerangi Rasulullah SAW. Pun kalau tidak mau beriman, nggak usah ikut memerangi. Tapi mereka ikut memerangi, subhanallah. Mereka tahu kebenaran. Mereka tahu ini utusan Allah. Benar-benar utusan Allah. Beda dengan orang-orang Arab musyrik. Banyak di antara mereka memang tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Tapi orang Yahudi ini mengakui, tahu. Dialah yang mereka tunggu. Malah mereka yang terdepan memerangi beliau SAW. Jadi ini juga peringatan bagi kita, kalau ada ajaran-ajaran Nabi SAW yang kita seakan tidak suka kepadanya, atau merasa itu nggak perlu diamalkan, maka itu adalah sifatnya Yahudi. Pelajaran yang ketiga, jemaah sekalian, hadis ini kembali mengingatkan kita syariat yang agung. Syariat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengorbankan nyawa dan harta. Itu adalah amalan hamba Allah yang paling mulia. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bersamaan dengan itu, semua orang mengakui beliaulah yang paling mulia akhlaknya. Dan tidak penting pengakuan manusia terhadap kemuliaan akhlak beliau. Allah sendiri yang mengakui kemuliaan akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Orang yang paling agung akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya. Di antara amal soleh beliau adalah berjihad di jalan Allah. Hari ini ada orang-orang yang sok paling baik akhlaknya. Lalu kata mereka, kalau memusuhi non-muslim, kalau mengkafirkan mereka, apalagi sampai berjihad, itu akhlak buruk. Itu sifat intoleran. Padahal yang telah mengamalkan jihad ini adalah hamba Allah yang terbaik. Yang paling mulia akhlaknya, Nabi Muhammad SAW. Tetapi jemaah sekalian, yang perlu kita perhatikan di sini juga adalah jihad itu seharusnya menang.
jihad itu seharusnya menang. Oleh karenanya, dalam berjihad harus memperhatikan sebab-sebab kemenangan. Baik sebab yang bersifat alami, maksudnya kekuatan senjata, kekuatan pasukan. Dan yang paling penting adalah sebab syar'i. Itulah kunci utama kemenangan. Apa sebab syar'i? Yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita teladani dari jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jihad yang sesuai syariat. Bukan hanya bermodal semangat. Para prajuritnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga Allah berikan pertolongan. Dan ini syarat yang Allah tetapkan untuk mendapatkan pertolongannya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Anfal ayat ke-64. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong dan penolong orang-orang beriman yang mengikutimu. Ayat ini menjelaskan kepada kita syarat meraih pertolongan Allah, yaitu beriman kepadanya dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hari ini jemaah sekalian, sesungguhnya jihad itu sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina dibantai, dizolimi oleh orang-orang Yahudi. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Pakistan diserang oleh orang-orang Hindu. Tapi Allah yang Maha Penyayang, walhamdulillah kita dengar beritanya, memberikan pertolongan kepada mereka. Artinya jihad itu tidak jauh. Sebab jemaah sekalian, orang-orang kafir itu, orang-orang yang mudah kehilangan akal sehat. Jadi hal yang sangat tidak mustahil, tiba-tiba mereka menyerang kita. Hal yang nggak masuk akal sama sekali. Apa yang dilakukan oleh Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina hari ini. Sama sekali nggak masuk akal. Mengobom hidup-hidup wanita dan anak-anak. Orang yang mempersekutukan Allah, sangat mungkin mereka melakukan perbuatan yang nggak masuk akal. Kenapa? Karena mereka memang makhluk yang paling bodoh. Allah ingatkan di surat Al-Ahqaf ayat ke-5. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّا يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah atau berdoa kepada selain Allah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, maksud ayat ini, siapakah yang lebih bodoh daripada mereka? Sebab kesesatan itu akibat kebodohan dan hidayah buah daripada ilmu. Maksudnya ilmu tentang kebenaran, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Jadi syariat berjihad akan berlaku sampai hari kiamat. Dan Allah ingatkan kita, walang tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan terus memerangi kalian sampai mereka bisa memurtadkan kalian semampu mereka. Ini syariat yang akan terus berlaku sampai hari kiamat. Dan pelajaran yang keempat, orang Khaybar juga mengingatkan kita dalam berjihad harus ada strategi. Harus ada persiapan. Lihat di antara strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memblokir
pergerakan musuh-musuh yang mungkin akan membantu Yahudi Khaybar. Beliau blokir Ghatafan. Kemudian juga beliau tidak terburu-buru, beliau sabar. Menghancurkan satu demi satu benteng musuh. Dan itu memerlukan waktu yang lama. Sebagian ahli sejarah menyebutkan Nabi SAW dan para sahabat bersabar sampai 30 hari lamanya. Sampai sekitar sebulan. Sampai mereka berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi. Perlu kesabaran, perlu strategi perang. Perlu persiapan. Tidak terburu-buru. Tidak memperhitungkan kekuatan. Harus memperhitungkan jemaah sekalian. Dan Allah ingatkan di surat Al-Anfal ayat ke-60. Wa'a'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Dan siapkan kekuatan yang kamu sanggupi untuk menghadapi mereka. Jadi, perlu adanya persiapan. Bukan hanya bermodal semangat saja. Makanya jemaah sekalian, di antara fikih dalam berjihad yang diingatkan para ulama, jika perkiraan kita belum bisa menang, maka nggak boleh kita berjihad. Karena dikhawatirkan akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Ini tidak dibolehkan. Kecuali kita sudah lebih dulu diserang, ya mau tidak mau kita harus melindungi diri kita, harus berperang. Tapi kalau masih bisa ditunda, untuk kita menyusun strategi, mempersiapkan kekuatan, maka hendaklah ditunda. Jangan terburu-buru. Untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Baik. Pelajaran yang kelima jemaah sekalian. Kisah Khaybar ini juga menunjukkan pentingnya doa. Karena tentu Nabi SAW dan para sahabat berdoa. Dan ada doa khusus yang bisa kita petik pelajaran dari kisah ini. Nabi SAW ketika memasuki Khaybar, beliau membaca doa masuk ke satu negeri. Doa untuk masuk ke satu negeri. Artinya, ini doa berlaku umum. Baik ketika kita sedang safar ke negeri itu, ataupun ketika kita sedang dalam perjalanan jihad. Ini doa berlaku umum. Dan doa ini juga dibaca Nabi SAW ketika memasuki Khaybar. Doanya berbunyi, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma'adlalna. Ya Allah, Rabb langit yang 7 dan apa yang dinaungi olehnya. Wa rabbal aradin as-sab' wa ma'aqlalna. Dan Rabb bumi yang 7 dan apa yang ditopangnya. Yaitu semua yang berada di atasnya, Allah adalah Rabb-nya. Wa rabbas syayatin wa ma'adlalna. Dan Rabb-nya setan-setan. Serta apa yang mereka sesatkan. Artinya, setan-setan itu di bawah kekuasaan Allah. Allah adalah Rabb mereka, yang menciptakan mereka, yang menguasai mereka. Wa rabbar riyahi wa madarainah. Dan Rabb-nya angin. Dan apa yang dia sebarkan. Ini jemaah sekalian, 4 kalimat untuk tawasul. Setelah itu baru kita minta. As'aluka khaira hadhil qaryah. Aku meminta kepadamu kebaikan negeri ini. Wa khaira ahliha. Dan kebaikan penduduknya. Wa khaira ma fiha. Dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya
keburukan penduduknya dan keburukan yang ada di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW sehingga beliau mendapatkan kebaikan yang ada di dalamnya. Dan di antara kebaikan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau menikahi Sofiyah. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, putri salah satu pemimpin Yahudi. Dan beliau masuk Islam. Beliau sempat tertawan menjadi seorang budak. Kemudian Nabi SAW membebaskan beliau dan memberi pilihan. Kalau kamu mau masuk Islam, maka saya akan menikahimu. Kalau tidak, mungkin kamu akan saya kembalikan ke kaummu. Meskipun jamaah sekalian, sebagai muslim menikahi wanita Yahudi atau Nasrani. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Karena diizinkan dalam syariat, bukan dianjurkan. Yang dianjurkan adalah bahkan bukan sembarang wanita muslimah, tapi wanita muslimah yang solehah. Sehingga Nabi SAW memberi pilihan, kalau kamu masuk Islam, saya akan menikahimu. Kalau tidak, saya akan kembalikan kamu ke orang tuamu. Ternyata, Sofiyah mau dinikahi oleh Nabi SAW, dan bahkan dia sudah masuk Islam. Sebelum Nabi SAW memberi pilihan itu, beliau berkata, saya sudah masuk Islam sebelumnya. Ini luar biasa. Dan sebelumnya, namanya manusia, Sofiyah sempat marah, sakit hati. Betapa tidak. Ayahnya terbunuh, suaminya terbunuh, saudara laki-lakinya terbunuh. Tapi Nabi SAW harus menjelaskan. Ayahnya terutama itu penjahat besar. Terutama ayahnya, penjahat besar. Suaminya dan saudara laki-lakinya membantu ayahnya. Ayahnya itu termasuk provokatornya. Maka pada akhirnya Sofiyah pun memahami keburukan mereka, kejahatan mereka. Dan mereka sudah mendapatkan apa yang layak bagi mereka. Jamaah sekalian, di sini juga ada pelajaran. Dan ini pelajaran yang ketujuh. Bahwa orang yang berasal dari, yang keenam ya, orang yang berasal dari keturunan kafir, yang tadinya memusuhi Islam, yang tadinya marah kepada umat Islam, bisa saja mendapatkan hidayah. Bahkan menjadi orang yang terbaik di dalam Islam. Dialah Sofiyah radhiyallahu anha. Dan selain beliau, banyak lagi. Umar bin Khattab termasuk orang yang tadinya memusuhi Rasulullah SAW, yang tadinya memusuhi Islam, pada akhirnya masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal, sama dulu dengan ayahnya, sangat memusuhi Islam, tapi akhirnya juga masuk Islam. Khalid bin Walid, dialah otak peperangan Uhud, artinya yang menzolimi umat Islam di perang Uhud, yang menyebabkan kerugian besar pada umat Islam. Tapi akhirnya dia pun masuk Islam. Nah, termasuk dalam kisah ini Sofiyah. Meskipun jamaah sekalian, kalau dirunut ke belakang, Sofiyah tentu dari keturunan orang beriman. Nah, ternyata kalau dirunut ke belakang,
Beliau adalah keturunan Nabi Harun alaihi salam. Jadi pernah ada suatu kejadian, namanya wanita, namanya para istri, mereka cemburu. Sehingga Hafsah, salah seorang istri Nabi SAW, cemburu kepada Sofia. Lalu mengatakan kepadanya, kamu bintu Yahudi, anaknya Yahudi. Maka Sofia pun sedih sampai menangis. Maka Nabi SAW bertanya, kenapa saya dibilangi anaknya Yahudi? Maka Nabi SAW mengatakan, innaki labnatu nabiyyin wa inna ammaki lanabiyyun wa innaki latahta nabiyyin fafima tafkhar alaik. Sesungguhnya engkau putri Nabi, pamanmu juga Nabi, dan suamimu juga Nabi. Apa yang membuat mereka merasa bangga melebihi kamu? Nah, ternyata jemaah sekalian, beliau dari keturunan Nabi Harun alaihissalam, berarti pamannya Nabi Musa. Dan suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu nasah, bertakwalah kepada Allah, memiliki keistimewaan khusus di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dicemburui oleh istri yang lain, termasuk Aisyah. Meskipun Aisyah istri yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merasa cemburu kepada Sofia, sampai pernah mengatakan, hasbuki min Sofiyati kada. Wahai Rasulullah, cukup bagimu hasbuka min Sofiyati kada, cukup bagimu Sofia itu seperti ini. Artinya dia pendek, nggak tinggi. Maka Nabi SAW mengingatkan Aisyah, andai kalimatmu ini dicampur dengan air laut, niscaya air laut itu akan tercemar. Artinya kalimat yang mengandung ghibah terhadap sesama muslim. Jadi Nabi SAW menasihati istri beliau untuk tidak melakukan dosa. Artinya cemburu itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai berbuat dosa. Ini diantara kebaikan yang didapatkan Nabi SAW dari perang Khaybar, yaitu mendapatkan seorang istri yang solehah, Sofia bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Jemaah sekalian, mungkin pelajaran yang terakhir, yang ke-7, yang bisa kita petik dari kisah Khaybar secara global adalah betapa agungnya syariat azan. Dan itu adalah termasuk syiar Islam yang paling agung, yang menjadi tanda, salah satu tanda utama negeri itu adalah negerinya kaum muslimin. Makanya Nabi SAW sebelum memerangi Khaybar, beliau tunggu sampai masuk waktu sholat. Kalau terdengar adzan, niscaya beliau akan tahan serangan. Kalau tidak, beliau akan mulai menyerang. Ini menunjukkan betapa agungnya syariat adzan. Ini salah satu syiar utama negerinya kaum muslimin. Makanya kata para ulama, kalau di satu negeri adzan itu tersebar luas dan tidak perlu izin kekuatan-kekuatan tertentu untuk bisa mengumandangkannya, itu menunjukkan itu adalah negeri Islam. Tapi sebaliknya, kalau adzan sulit dikumandangkan, banyak aturan-aturan membatasi syariat adzan, bahkan harus izin kepada pihak tertentu untuk mengumandangkannya, itu adalah pertanda negeri tersebut belum menjadi negeri Islam. Dan juga sekaligus menunjukkan betapa agungnya seorang muslim, betapa mulianya seorang muslim. Sehingga
Jangan sampai kita memerangi saudara kita sesama kaum muslimin. Maka Nabi SAW memastikan apakah mereka muslim atau tidak dengan adanya suara azan. Karena menghilangkan nyawa kaum muslimin ini adalah dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Bukan berarti kalau begitu jika bukan muslim boleh langsung dibunuh, tidak juga. Kalau kita pelajari peperangan Nabi SAW, yang beliau perangi tidak semua orang kafir. Hanya orang-orang kafir tertentu. Di antaranya para pengkhianat. Itu pun Nabi SAW tidak langsung memerangi. Beliau kasih pilihan. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang, akan kita bahas beberapa hadis. Nabi SAW memberi pilihan kepada orang-orang Yahudi Khaybar. Oleh karena itu, benteng yang ke-7 dan ke-8 tidak diperangi oleh Nabi SAW. Karena mereka mengambil satu opsi pilihan, yaitu buat perjanjian damai lagi. Tapi ada konsekuensi sebagai hukuman. Mereka harus menyetor sebagian hasil mereka. Itu konsekuensi sebagai hukuman atas mereka. Itu pun masih ada tetap konsekuensi bagi umat Islam untuk melindungi mereka. Walhamdulillah jamaah sekalian, sesungguhnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, namun waktu membatasi kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Barangkali ada tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Tafadhol Pak, barakallahu fikum. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikianlah materi kajian yang insya Allah sangat berguna pada hari ini. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk para peserta kajian, jika ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Ustadz, bisa untuk raise hand atau untuk melalui kolom chat. Untuk sementara ini ada satu pertanyaan, Ustadz. Silakan Pak. Dari Akhimita. Ya, bismillah. Ustadz izin bertanya, bagaimana mendoakan hati untuk diri sendiri agar bisa memaafkan orang yang menzolimi saya? Barakallahu fiik. Baik. Pertama, ingat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab utama meraih ampunan Allah, memaafkan orang yang zalim kepada kita. Sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Surat An-Nur ayat ke-22. Jadi, ayat ini menerangkan kalau kita memaafkan dan berlapang dada, Allah akan ampuni dosa kita. Bahkan jemaah sekalian, kisah ini, ayat ini ada latar belakang kisah, yaitu kezaliman besar yang menimpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari seorang keluarga beliau yang selama ini dinafkahi oleh Abu Bakar. Bayangkan jemaah sekalian, air susu dibalas air tuba. Keluarga yang zalim kepada Abu Bakar ini selama ini dinafkahi oleh beliau. Tapi keluarga ini, yaitu beliau namanya Mistah, yang kemudian juga bertobat radhiyallahu anhu, ikut menzolimi Aisyah dengan menyebarkan berita dusta. Bayangkan kemarahan sang ayah. Aisyah ketika itu menangis sampai 1 bulan karena saking sakit hatinya dengan tuduhan yang ditujukan kepada beliau. Bagaimana ayahnya nggak marah? Terus yang melakukan masih keluarga dan selama ini dinafkahi oleh beliau. Subhanallah. Maka turunlah ayat ini. Karena Abu Bakar bersumpah, saya tidak mau nafkahi lagi kalian. Turunlah ayat ini, menyuruh Abu Bakar untuk memaafkan dan terus melanjutkan nafkahnya. Bayangkan. Dan hasilnya apa? Sebuah anugerah yang sangat besar. Allah akan ampuni dosa-dosa kita.
Ingat, kita ini banyak dosa. Bisa jadi musibah yang menimpa kita karena dizolimi orang memang penghapus dosa kita. Terutama kalau kita memaafkan kesalahan mereka. Dan semoga mungkin kita lupa atau kita tidak sadari, kita pernah menzolimi orang, Allah jadikan orang itu memaafkan kesalahan kita. Karena kita juga suka memaafkan kesalahan orang. Memang boleh kita menuntut balas di akhirat, tapi lebih besar pahalanya kita memberi maaf. Dan juga Allah sebutkan di ayat yang lain tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan marah. Artinya mereka sabar. Dan memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Para ulama menjelaskan, salah satu perbuatan baik adalah memaafkan kesalahan orang. Maka kita akan meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini hendaklah kita hadirkan dalam hati kita, semoga membantu kita untuk melupakan kezaliman orang kepada kita. Karena memaafkan lebih besar pahalanya, lebih agung yang akan kita dapatkan. Barangkali demikian, wallahu alam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya untuk ukti yang bertanya. Untuk selanjutnya kami persilakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan untuk bisa raise hand atau untuk via kolom chat, persilakan. Mungkin Ustadz, apakah memang untuk melanjutkan pertanyaan tersebut, apakah mungkin sambil menunggu peserta lain untuk bertanya, apakah mungkin memang ada doa khusus mungkin yang bisa dipanjatkan mungkin agar hati ini bisa lebih lembut, untuk bisa lebih mudah untuk memaafkan orang yang telah menzalimi kita begitu Ustaz? Doa yang saya ingat sekarang, ketika kita marah, adalah membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ada sebuah hadis, terjadi pertengkaran dua orang. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh saya tahu satu kalimat, kalau dia baca, maka akan hilang amarahnya. Yaitu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu dari setan, yaitu marah hanya karena emosi pribadi, hanya karena pribadi yang disinggung, itu dari setan. Oleh karenanya, kita jangan heran jika orang yang marah itu sampai seringkali hilang akal sehat dan melakukan hal-hal yang ketika amarahnya mereda, dia akan menyesalinya. Karena dia memang dikuasai oleh setan ketika itu. Jadi, di antara doanya adalah baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan amarah di dalam hati kita. Barangkali demikian Pak. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang bertanya ini Ustaz, izin. Jadi mengenai kezaliman Yahudi ya di Palestina yang sudah begitu lama dan panjang, sampai kadang-kadang kita jadi lalai mendoakan karena kesibukan kita dan sebagainya. Apakah karena hal tersebut kita bisa jadi berdosa Ustaz? Dan bagaimana sebaiknya kita bersikap? Jazakallah khair.
Mudah-mudahan kita nggak sampai dosa ya, karena hukumnya itu sifatnya fardu kifayah. Tetapi kalau kita turut serta mendoakan, maka tentu kita akan dapat pahala besar. Semoga kita tidak termasuk berdosa karena sifatnya itu fardu kifayah. Dan alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang mendoakan kaum muslimin, namun tentunya kita juga jangan lupakan, kalau kita mendoakan mereka, kita akan dapat pahala yang besar. Padahal hanya hal yang sederhana saja kita lakukan. Mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan agar Allah melindungi mereka. Tapi kita dapat pahala besar. Dan juga ada keutamaan-keutamaan yang lain. Nabi SAW mengabarkan, kalau seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut, maka Allah akan tugaskan malaikat untuk membalas mendoakannya. Malaikat itu berkata, amin walaka bimithlin. Ya Allah, kabulkanlah doanya dan semoga engkau mendapatkan yang semisal dengan doamu untuk saudaramu. Jadi ini luar biasa, keutamaan yang besar. Kalau kita suka mendoakan saudara kita, Allah tugaskan malaikat untuk mendoakan kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan emas untuk mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin, terutama yang membutuhkan doa kita. Dan kita tidak tahu, bisa jadi dengan sebab doa kita, Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Palestina. Wallahu alam. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustadz. Bagaimana hukum terkait untuk menghindari produk yang diduga terafiliasi ke Yahudi Ustadz? Baik. Silakan Ustadz. Kalau terbukti bahwa keuntungan atau hasil dari penjualan produk itu untuk membantu orang-orang Yahudi dalam memerangi umat Islam, ya tidak boleh kita membeli produk itu. Itu sama saja kan, secara tidak langsung kita membantu mereka. Makanya sejumlah ulama seperti Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, begitu pula Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar, memfatwakan untuk tidak membeli produk-produk yang hasil keuntungannya untuk membantu Yahudi memerangi umat Islam. Tapi kalau misalkan mereka tidak gunakan untuk memerangi umat Islam, maka hukum asalnya adalah mubah. Berjual beli dengan orang-orang kafir, hukum asalnya adalah mubah. Jadi kita pastikan dulu bahwa produk itu betul-betul hasilnya digunakan untuk memerangi saudara-saudara kita kaum muslimin. Atau perusahaan penjual produk tersebut, hasilnya mereka membantu Yahudi dalam memerangi umat Islam. Maka tidak boleh kita membelinya. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk akhir bertanya. Kemudian mungkin bisa satu lagi Ustadz pertanyaan. Silakan Pak. Ya, bismillah. Ustadz bertanya, apakah dosa kalau kita menjauhi sementara pada anak yang tidak terima dengan nasihat kita? Jadi anak marah bila dinasihati agar tidak saling berbantah. Jazakallah khair. Mendiamkan Pak ya tadi? Menjauhi sementara Ustadz. Menjauhi. Baik. Jadi begini. Menjauhi anak atau mendiamkannya atau memboikotnya, ini bisa saja menjadi suatu cara mendidik yang baik. Tapi dengan syarat, kita bisa memperkirakan hasilnya akan bagus.
yaitu dengan kita diamkan, kita boikot, kita nggak kasih uang jajan juga misalkan, nggak kasih pinjam HP misalkan, atau HP-nya disita, itu dengan seperti itu dia bertobat, meninggalkan perbuatan buruk. Artinya jelas maslahatnya. Tapi kalau bisa memunculkan mudarat yang lebih besar, ya jangan. Contoh misalkan dia malah kabur dari rumah. Nah ini kan mudaratnya lebih besar. Berarti cara menasehati dia nggak cocok dengan cara seperti itu. Jadi ini memang cara menasehati. Nabi SAW pernah memboikot 3 orang sahabat yang tidak ikut berjihad dalam perang Tabuk selama 50 hari 50 malam. Maka para sahabat ini benar-benar bertobat, menyadari kesalahan mereka. Tapi ketika kita boikot dia, namun memunculkan mudarat yang lebih besar, jangan. Berarti harus ganti metode lain. Bahkan bisa jadi metode sebaliknya. Kita kasih dia hadiah, kita berbuat baik kepadanya, agar dia mau menerima nasihat kita. Jadi harus dipertimbangkan sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Nah biasanya, anak-anak yang belum balik, metode seperti ini bagus. Kita diamkan sementara. Kita cabut HP-nya, dan lain-lain. Tapi umumnya ya, nggak semua juga. Umumnya, yang sudah balik, kalau kita gunakan metode ini, malah dia melawan. Iya kan? Banyak yang seperti itu. Tapi nggak semuanya juga. Kita harus pelajari karakter anak kita. Dan andai kita menerapkan, lalu lihat ada indikasi keadaan semakin mudarat, maka segera kita hentikan hal seperti itu. Barangkali demikian, wallahu alam. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas jawabannya. Yang mudah-mudahan jawaban tersebut bisa membantu untuk ukhti yang bertanya. Mungkin untuk yang terakhir, kalau masih ada yang ingin ditanyakan sebelum acara ini ditutup, kami persilakan, masih ada sedikit waktu. Untuk para peserta mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Baik Ustadz, mungkin insya Allah semua materi yang disampaikan dan tanya jawab yang diberikan insya Allah sudah cukup jelas untuk semua peserta. Alhamdulillah. Mungkin terakhir kami mohon Ustadz untuk memberikan kesimpulan dan penutup untuk kajian kita pada hari ini Ustadz. Kami persilakan Ustadz. Sebagai penutup, mungkin ini sekaligus tambahan pelajaran yang bisa kita petik dari perang Khaybar, bahwa hamba-hamba Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, adalah orang-orang yang menghadapi berbagai macam ujian besar dalam kehidupan mereka. Dan itu karena keimanan mereka. Semakin kokoh, semakin kuat keimanan seseorang, ujian pun semakin besar. Mereka dikhianati oleh Yahudi. Orang-orang Yahudi membantu kaum musyrikin untuk memerangi mereka. Kemudian mereka juga harus berjuang untuk berjihad melawan orang-orang Yahudi kurang lebih sebulan lamanya dalam sebagian riwayat. Ini menunjukkan mereka menghadapi berbagai macam kesusahan dalam hidup. Dan begitulah hidup. Ujian itu adalah suatu kepastian, adalah suatu keniscayaan. Harus kita hadapi dengan kesabaran. Maka kita akan mendapatkan pahala yang melimpah dan akan mendapatkan banyak sekali kebaikan dari ujian serta dari kesabaran kita untuk menghadapi ujian tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan membalas pahala orang-orang yang sabar tanpa terhitung. Begitu pula menghapus dosa. Nabi SAW mengatakan, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu
biha khatayahu hatta syaukat yushakuha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah akan menghapus dosa-dosanya sampai pun duri kecil yang menusuknya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair wa barakallahu fik pada Ustadz Sofyan Khalid Idham Rurai LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga materi yang diberikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah selalu memberikan kita tambahan ilmu syar'i yang bermanfaat untuk kita semua dan sampai berjumpa kembali insya Allah di kajian Islam Pogi Jaya yang berikutnya. Ya, untuk kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.